Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai kasus yang menimpa Agus ya. Agus yang mana nih? Agus itu banyak ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Agus Buntung atau Agus Nohen ya. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui bahwa Agus ini merupakan penyandang disabilitas, di mana kedua tangannya ini tidak ada ya, mohon maaf. Dia cacat sejak lahir, cacat bawaan. Nah teman-teman, berdasarkan berita yang saya baca, ini korban Agus ini lebih dari 10 ya. Dia diduga telah melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual, pemerkosaan. Wow, apa benar Agus yang melakukan ini semua? Nah, kita sepertinya nggak percaya ya kalau ini dilakukan oleh Agus. Bagaimana mungkin seorang Agus yang kedua tangannya ini tidak ada bisa melakukan perbuatan pelecehan, pemerkosaan, dan lain-lain? Teman-teman, seseorang yang memiliki keterbatasan, ya, baik itu secara fisik maupun mental, bukan berarti tidak mampu melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tetapi apakah orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas ini bisa dituntut pidana? Nah, jadi teman-teman, mengenai seseorang yang tidak bisa dituntut pidana, ini diatur di dalam KUHP atau hal-hal yang menghapuskan pidana. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 44 ya, di sana dijelaskan mengenai orang yang jiwanya cacat ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, ini saya bacakan teman-teman ya. Hal-hal yang menghapuskan pidana pasal 44 ya. Diatur di KUHP ya. Pasal 44 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Nah, jadi teman-teman, kalau yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ini adalah orang yang jiwanya cacat. Jiwanya cacat itu seperti ya orang gila. Orang gila. Nah, tapi kalau misalkan seperti Agus ya, ini fisiknya yang cacat, bukan jiwanya yang cacat. Nah, berarti Agus ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya. Nah, bisa dituntut dengan KUHP, bisa dituntut dengan tindak pidana pelecehan seksual maupun Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Agus kan secara fisik tangannya itu nggak ada, masa iya dia melakukan perbuatan pelecehan seksual? Bagaimana dia bisa membuka celana, membuka pakaiannya, dan lain-lain? Nah, jadi teman-teman, perbuatan tindak pidana pelecehan seksual maupun pemerkosaan ya, ini tidak meski harus dilakukan dengan cara kekerasan, tetapi ancaman kekerasan ya. Ya, bisa saja Agus melakukan ancaman kekerasan. Jadi orang yang mengalami tekanan psikologi karena ancaman yang dilakukan oleh seseorang, maka dia bisa menuruti keinginan daripada si pelakunya. Tetapi mengenai perbuatan Agus ya, ini nanti kita buktikan, kita lihat di pengadilan apakah betul Agus Nohen yang melakukan perbuatan tersebut ataukah sebaliknya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah orang yang penyandang disabilitas atau cacat fisik bisa dituntut pidana atau tidak? Ya tentu jawabannya bisa
dimintai pertanggungjawaban secara pidana, kecuali orang yang jiwanya cacat atau kategori gila. Nah, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka dia harus dimasukkan ke dalam RSJ, rumah sakit jiwa. Nah, itu teman-teman ya. Karena Agus bukan kategori orang yang cacat mental seperti yang disebutkan dalam pasal 44, maka dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, salam keadilan.